Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu, lagi hari ini kita belajar tentang ciri-ciri pubertas. Untuk anak-anak Ibu, kita siap-siap ya untuk materi pertama. Masa pubertas itu adalah masa di mana anak lelaki dalam mengalami proses kematangan seksual. Apakah kalian sudah mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud masa puber? Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang masa puber. Puber itu artinya ada perubahan. Nah, ada rangkaian tahapan fisik yang berubah. Misalnya kesuburan dan perkembangan karakteristik seksual. Ada yang bagian-bagian tubuh yang berubah. Lalu ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan yang mengalami masa pubertas. Nah, selain melibatkan fisik atau biologis ya nak, nih fisik dan biologis. Fisik dan biologis itu adalah secara badannya. Nah, tapi juga memiliki dampak pada psikososial anak. Nah, pada kalian yang kalian alami sekarang ini, kalian mengalami pada usia kalian mengalami yang namanya pubertas. Nah, ada yang namanya psikososial dan perkembangan emosional. Apa itu sosial? Itu di lingkungan. Bagaimana emosional? Itu adalah otak emosi kalian, emosi. Nah, emosi kalian pada saat puber. Nah, kita lihat ya ciri-cirinya. Nih, ciri-ciri pubertas secara umum. Ini yang mengalami pertama untuk perempuan adalah fase menstruasi. Kalau pada laki-laki ditandai dengan suara, rambut halus pada bagian wajah. Contohnya itu janggut, lalu kumis. Nah, usianya adalah 11 tahun. Sementara laki-laki 12 tahun. Berbedalah. Tapi tidak semua berusia 11 tahun mengalami masa pubertas. Ada yang lebih. Jadi setiap orang masa pubertas itu berbeda. Jadi usianya dimulai dari 8 sampai 14 tahun dan berlangsung sampai 4 tahun. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua. Nah, orang tua lebih bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud pubertas anak laki-laki dan perempuan. Agar kalian dapat mengetahui perubahan emosi kalian, psikososial kalian, dan apa saja yang berubah pada tubuh kalian. Nah, ini ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, nih ada payudara. Payudara terlebih dulu keluar. Lalu ada rambut kemaluan dimulai pada tubuh dan kadang tubuh juga sekitar tangan dan kaki. Lalu pinggul mulai melebar. Pinggang yang mulai terlihat lebih kecil. Nah, dan ada lemak yang menumpuk di pantat. Dan yang terutama sekali kalian mengalami haid atau menstruasi. Dan suara perempuan itu akan menjadi lebih nyaring, lebih tinggi.
kulit menjadi lebih halus. Nah ini ya, kalian untuk anak-anak ada kulit wajah berminyak, timbul bau badan, rambut cenderung berminyak, tinggi badan mulai meningkat. Nah itu. Nah nih pada laki-laki, jangkun itu yang di pada leher, dada lebih bidang, bagian di alat kelamin itu bertambah besar. Nah itu namanya testikel. Lah rambut kemaluan muncul ya. Lalu kalian mulai berkeringat dengan jumlah yang banyak. Nah makanya terjadi perubahan bau badan berubah. Lalu warna suara, kalau laki-laki itu menjadi dari serak menjadi berat, besar dia. Lalu mengalami mimpi basah atau ejakulasi pertama. Dan juga mulai jerawat, mulai pertambahan tinggi. Nah, dan bahunya bertambah melebar dan otot-otot berisi. Nah ini. Ini adalah perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang mengalami masa pubertas. Nah, dilihat dari kondisi emosional kata ibu tadi, lalu dari ovaris itu artinya ovum nih, telur untuk perempuan itu ada 2 nih di pinggang, nah di pinggul nih. Lalu untuk laki-laki itu ada namanya testicles. Nah kalau perempuan mengalami menstruasi, kalau laki-laki mengalami ejakulasi. Nah ini secara umumnya. Dan juga dari pubertas nih anak mulai berjerawat. Nah khawatir nih, udah bercak-bercak, kulit jadi berminyak. Nah nih bagaimana cara tips sukses pubertas? Nih tips sukses pubertas: selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kalian akan ingin mengetahui apa-apa yang kalian bingungkan. Apa sih pubertas? Kenapa sih aku mimpi basah? Nah, apa yang terjadi pada mimpi basah? Kalian akan mencari tahu apa yang terjadi. Nah, apalagi pada masa pandemi ini, kalian harus tontonan itu yang dijaga. Jangan asal lihat dan jangan asal tonton. Apakah itu kegiatannya misal apalagi sekarang apabila tidak disaring oleh orang tuanya di internet itu atau di YouTube, kalian sering melihat di YouTube atau permainan game, kalau apabila tidak disaring, kalian dalam tanda kutip akan melihat hal-hal yang tidak perlu kalian lihat. Nah makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak kebablasan. Lalu mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas. Nah, kepada orang yang mengerti. Apabila kalian sudah mengalami balik atau puber ya, sudah di kelas 6 ini hampir banyak yang sudah pubertas. Yang banyak yang sudah perempuannya menstruasi, laki-lakinya sudah balik dan mengalami ada jakun, suaranya berubah. Nah, kalian akan apa sih pubertas? Nah, kalian akan mengetahui antara laki-laki dan perempuan itu
itu berbeda. Lalu yang ketiga, itu selalu harus berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Nah, pada usia kalian ada anak-anak yang selalu ingin mencoba hal-hal, apalagi HP di tangan kalian. Jadi ibu ingatkan kepada kalian, HP itu ditonton itu yang sesuai dengan umur kalian. Ada hal-hal yang tidak patut dilihat karena orang-orang serba upload terus. Nah, jadi yang mana perbuatan yang positif yang perlu dilihat di YouTube, jangan yang game aja, lupa dengan tugasnya. Yang keempat itulah adalah membaca buku pengetahuan. Nah, banyak-banyak ke perpustakaan, kalau tidak ke perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, itu boleh. Lalu pilihlah yang 5, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Karena apabila kalian di lingkungan yang baik, kalian juga akan menjadi lebih baik. Apabila ikut di lingkungan yang buruk, kemungkinan besar kalian ikut-ikutan juga. Kenapa? Kalian belum bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Makanya kalian harus sering beribadah, mendekatkan diri, sering-sering membaca. Jadi ini temanku nih, yang mana nih berbuat kebajikan, yang mana yang tidak berbuat kebajikan. Terakhir adalah kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini kalian pada saat sekarang ini, apalagi masa pandemi ini, jangan diisi dengan bermain game aja. Isilah dengan hobi kalian, baca buku, kalau yang hobi membaca, main bola misalnya. Nah, kan main bola di lapangan, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Atau main keluar rumah olahraga sendiri, kan olahraga macam-macam diajarkan oleh bapak guru kalian. Nah, itu bisa selalu dicoba. Misalnya suka koleksi, apalagi sekarang ibu-ibunya melihat tanaman, nah itu ikut mengembangkan hobi sebenarnya. Nah, kalian apalagi? Apa hobi kalian? Mengumpulkan apa misalnya? Suka buat dari barang plastik. Nah, itu kan perlu dikembangkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu untuk ciri-ciri pubertas dan tips sukses pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.